Bang Mustaat, Siap. Ketua dari NPCI atau biasa kita tahu National Paralympic Committee of Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat. Waduh. Nah, NPCI ini yang menaungi teman-teman disabilitas. Atlet disabilitas. Atlet disabilitas. Oke. Kalau ngomongkan NPCI tentang atlet ini, Bang, apa yang membanggakan dari kawan-kawan disabilitas? Yang pasti Kalimantan Barat salah satu pencetak atlet nasional. Pencetak atlet nasional. Berarti nomor 1. Enggak juga. Enggak Jadi bersama dengan provinsi lain bergabung menjadi tim Indonesia. Cabang apa tuh, Pak? Kalau yang internasional dalam waktu kita tarik yang dekat terakhir lalu itu di ASEAN Para Games di Thailand, itu ada 6 atlet kita, 2 atlet angkat berat, 1 atlet atletik, 1 atlet para tenis meja, 1 atlet renang. Itu kita memberikan 6 emas, 3 perak, 7 perunggu untuk Indonesia dari Kalimantan Barat. Masya Allah. Pemprov tahu? Tahu dong pastinya. Bang, mewakili negara loh, Bang. Iya, tapi kan setidaknya apresiasi yang diberikan oleh Pemprov. Oh, iya, Ada iya, nggak? iya juga ya. Yang pasti pulang kami disambut oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Barat. Selain itu, teman-teman disabilitas yang dinaungi oleh NPCI, total membernya ada berapa ribu, Bang? Yang pasti udah banyak ya, jadi mungkin 2000-an ke atas lebih lah ya. Karena kita punya ini, karena memang NPCI sekarang tidak hanya mengurus olahraga, tapi kemandirian disabilitas, termasuk adik-adik atlet penyandang disabilitas sih. Jadi kita sudah 4000-an lebih lah anggota kami se-Kalimantan Barat. Banyak juga ya berarti ya. Itu kalau boleh tahu apa namanya pelatihannya ya? Itu tuh di mana kira-kira? Kalau di sini kita terpusat, tepatnya kantor kami di Jalan Maluku nomor 27, tepatnya ex auditorium RRI, itu menjadi pusat pemberdayaan disabilitas. Kalimantan Barat Ya. Kalau atlet paralimpik ini yang disabilitas macam mana grassroots ya Pak dari masing-masing caburnya? Jadi banyak sekali sebenarnya. Memang mencari atlet disabilitas itu sulit. Kenapa saya bilang sulit? Karena disabilitas terutama di daerah-daerah masih dianggap aib bagi keluarganya. Jadi tidak muncul ke permukaan. Iya. Makanya kami terus melakukan sosialisasi ke 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat, mengedukasi semua pihak, baik orang tua, pemerintah daerah, kemudian calon-calon atlet itu sendiri. Disabilitas itu sendiri yang paling sulit sebenarnya, karena dia harus cepat move on-nya, bahwa mereka harus bagaimana mereka bisa pede, bisa percaya diri, bisa melihatkan lah wujud mereka kemana, karena memang wujud mereka susah didapat. Tapi kalau didapat pasti akan kami kelola dengan baik sehingga mereka bisa berprestasi. Biasanya itu mereka yang meminta untuk di satu bidang atau memang disuggestkan? Jadi di kami ada tim asesmen. Jadi khusus untuk atlet itu ada tim asesmen bahwa atlet itu cocok di bidang apa. Disesuaikan dengan postur tubuh, disabilitasnya di mana, kecacatannya di anggota tubuh yang mana, itu akan kita coba semaksimal mungkin supaya disabilitas yang kami kelola, dalam hal ini kami berdayakan untuk kemandirian di bidang olahraga, bisa berprestasi. Karena percuma saja kalau kita menyuruh mereka berolahraga, berprestasi jadi atlet, tapi mereka tidak punya prestasi. Benar-benar. Karena salah satu kemandirian kita adalah lewat prestasi. Kalau atlet itu sudah go internasional dapat prestasi, pasti mereka mandiri. Contoh di Asian Para Games yang lalu, ada satu disabilitas kita di atlet renang, dia dapat 3 emas, 1 perunggu. Berapa dia dapat bonus dari pemerintah? Berapa? 3 miliar lebih. Wow. Itu tidak sampai APBN Tanjung Pinang. Enggak sampai. Reward 3M ini dialokasikan kemana-mana aja, Pak? Apakah untuk pure untuk atletnya itu sendiri atau memang dipecah lagi? Untuk atlet itu sendiri, yang pasti kalau di kami dalam mengedukasi atlet itu kan perlu diedukasi. Ini kan menyangkut masa depan dia ke depan. Jadi kalau prestasi pertama dapat bonus, dia kami misalkan untuk bayar hutang orang tuanya, bagaimana hidupnya supaya stabil dulu bersama keluarga. Prestasi kedua baru kita didikan kepada unit-unit usaha untuk masa depan mereka ke depan, karena atlet punya masanya. Setelah masa jadi atlet habis, mereka harus mandiri dari segi ekonomi. Kalau untuk atlet disabilitas sendiri, titik terlemah atlet disabilitas apa, dan untuk ngedarik mereka sampai menjadi sosok atlet yang betul wow, itu bagaimana, Pak? Yang pasti paling sulit satu adalah mengubah karakter dari disabilitas itu sendiri, karena disabilitas itu terkenal dengan baperan, minta mudah dipahami, mudah marah, sulit untuk berkomunikasi dengan yang lain. Dengar tuh beda.
Lebih ke kondisi mental ya. Kondisi mental, karakter ya, karakter karena memang karakter disabilitas ya terhegemoni dengan hal-hal seperti itu dan lingkungan yang menciptakannya seperti itu. Benar. Makanya kami harus mengubah mental adik-adik kami 180 derajat supaya mereka bisa bagaimana bisa mandiri, bisa sendiri, semua harus sendiri. Karena selama ini kan mereka mayoritas dilayani. Iya benar. Jadi kita harus mereka mandiri bagaimana caranya, bagaimana kita bisa mencarikan cabang olahraga yang sesuai dengan kapasitas dia sehingga dia tidak lama dalam hal berlatih tapi cepat untuk bisa mendapatkan prestasi. Yang paling sulit selain dari keterbatasan mental atau karakter mau mencari satu atlet nih, yang paling sulit itu cabang olahraga apa? Tidak ada yang sulit sebenarnya karena memang disabilitasnya masih sedikit. Jadi mana yang kita lihat, kita asesmen, kita cek secara saintifik olahraga kan memang semuanya harus ada hitung-hitungan nilai. Sesudah itu baru kita bisa rekomendasikan dia di bidang apa. Makanya kami pelan-pelan menyesuaikan dengan sarana prasarana yang ada sebenarnya. Menjadikan atlet berprestasi menurut saya tidak begitu sulit, tapi sarana prasarana yang untuk membentuk mereka menjadi prestasi itu yang masih belum memadai. Jadi kami mengelola dengan semangat kemandirian, semangat keterbatasan, bagaimana dengan terbatas, dengan minimnya anggaran kami bisa memaksimalkan adik-adik kami berprestasi sampai ke tingkat internasional. Tapi kan tadi kan Bapak ada bilang setelah dia masa atletnya habis, mereka harus siap untuk mandiri. Betul, Itu dalam bentuk seperti apa? Apakah diberikan pelatihan tentang pekerjaan, workshop atau seperti apa? Jadi kami menyikapi hal itu karena masalah disabilitas bukan hanya untuk sekarang, tapi ada juga atlet yang sudah punya berumur tidak bisa lagi berprestasi, kemudian ada juga atlet disabilitas yang memang tidak bisa menjadi atlet. Nah itu menjadi titik tolak kami mendirikan sebuah komunitas namanya Parapreneur Indonesia, komunitas UMKM dan ekonomi kreatif khusus penyandang disabilitas. Jadi di situ mereka ditempa, dilatih kemandirian untuk secara ekonomi. Bagaimana mereka soft skill-nya ada, bisa mengembangkan kapasitasnya sehingga semuanya bisa terjawab pada waktunya nanti. Ngomong-ngomong parapreneur nih kayak anda asing lah Pak. Saya pernah nampak di Pontianak nih parapreneur kayak 1/2. Oh, 1/2 betul. Apakah juga bagian dari komunitas yang Bapak pimpin ini? Ya betul. Aku 2 kali Pak ngopi situ Pak. Betul. Cukup kan pernah viral waktu itu. Jadi cukup respect juga. Wow, siapa owner ini? Ternyata di depan kita nih owner guys. Bukan owner tapi. Bukan owner. Pembina saja. Oke. Karena saya belum mau dikatakan owner karena owner tuh orang lebih banyak uang kan. Kalau kita nih kan uangnya kan setengah-setengah juga. Ya aminkan dulu biar Modal banyak. semangat saja kita di modal semangat. Tapi udah berjalan 2 cabang loh Pak. Ya itu kan kalau saya punya prinsip yang ngurus mereka tuh bukan saya, tapi Tuhan mereka masing-masing. Jalani saja. Oh berarti dari segala agama pun ada berarti? Ada. Kami sudah selesai dengan gender, agama, suku. Tidak ada lagi kami parameter itu. Parameter kami bagaimana sebanyak-banyaknya atlet, terutama atlet disabilitas, penyandang disabilitas bisa mandiri di bidangnya masing-masing. Nah, kalau untuk teman-teman disabilitas ini, apakah memang dia terbagi menjadi beberapa divisi? Mungkin bisa dijabarkan apa aja Pak? Jadi teman-teman juga yang nonton ini tahu. Jadi kami banyak cabang olahraga ya. Jadi sekarang kami terus mengembangkan jumlah cabang olahraga khusus di Kalimantan Barat karena kami masih minim. Kami masih ada 12 cabang olahraga. Ada para renang, para angkat berat. Kalau yang para artinya itu Paralimpik. Jadi semuanya ini ada para panahan, kemudian para taekwondo. Ya jadi yang tidak punya tangan tuh kita arahkan ke taekwondo. Kalau Karena main skill kaki ya. Iya, tapi pernah enggak pikir Pak kalau ada cabang olahraga baru, para pencari Tuhan? Karena ada mencari main ilham. film aja kita nih, main film. Kalau mencari Tuhan itu yang paling diutamakan bagi disabilitas. Benar. Tapi tidak perlu pakai cabang olahraga itu. Memang udah di kehidupan pribadinya.